Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Pagi, Nurse. Nah sebelumnya perkenalkan saya perawat Sasa yang bertugas di ruangan ini dari pukul 7 hingga 2 siang nanti. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Dio, Nurse. Baik Pak Dio, nah bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sudah lebih baik dari kemarin. Ya, walaupun dari saya masih agak pusing-pusing sama lemas sedikit sih, Nurse. Nah baik Pak, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan mendiskusikan terkait rencana kunjungan yang selanjutnya akan dilakukan di rumah Bapak sepulangnya dari rumah sakit. Nah untuk waktunya sekitar 15 menit dan tempatnya di sini, apakah Bapak bersedia? Dari saya bersedia, Nurse. Baik, jadi Bapak seperti diagnosis yang telah disampaikan oleh dokter bahwa Bapak sekarang diagnosa karena penyakit gagal ginjal kronis. Sebelumnya apakah Bapak sudah tahu mengenai kondisi Bapak? Iya, tadi sih dokter sempat bilang ke saya kalau katanya saya sakit gagal ginjal gitu. Ya, saya juga masih bingung sih, Nurse, kenapa kok bisa tiba-tiba gitu saya kena gagal ginjal. Nah, jadi begitu ya Pak. Sebelumnya kalau boleh tahu apakah Bapak memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi alkohol atau minuman berenergi, Pak? Kalau itu sih iya, Nurse, karena kan saya kerja di bengkel ya. Nah ya, teman-teman itu suka ngajakin gitu lah kadang minum-minuman yang kayak gitu. Jadinya ya saya mau nggak mau jadi ikut-ikutan gitu. Jadi begitu ya Pak. Nah, hal itu bisa menjadi sebuah kebiasaan yang mana akan menyebabkan Bapak terkena penyakit gagal ginjal kronis. Karena konsumsi alkohol dan juga minuman berenergi yang berlebihan dapat membebani kerja ginjal Bapak. Kemudian juga kebiasaan Bapak sehari-hari di bengkel mungkin ya bisa membatasi aktivitas Bapak sehingga aliran darah ke ginjal ini juga terhambat dan Bapak ini semakin membebani kerja ginjal. Oh, jadi gitu ya, Nas. Iya Bapak, lalu apakah Bapak tahu hal apa saja yang harus dilakukan di rumah nanti Pak? Jujur dari saya sih masih bingung ya, Nas. Saya juga masih sedikit khawatir gitu karena saya takut dan saya juga masih nggak tahu gitu apa yang harus saya lakukan ke depannya kalau semisal tiba-tiba penyakit saya ini kambuh. Nah, jadi begitu ya Pak. Untuk itu sebaiknya Bapak ini tidak perlu terlalu cemas karena memang ada beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan untuk mencegah hal tersebut. Untuk yang pertama, Bapak bisa melakukan pembatasan terkait jumlah minuman yang Bapak konsumsi perharinya, yakni sekitar 500 sampai 700 ml per hari ya Pak, atau sekitar 2 sampai 3 gelas belimbing kecil itu. Bapak tahu kan gelas belimbing? Yang segini bukan ya, Nas? Iya, betul sekali Pak. Oh, oke. Berarti untuk 2 sampai 3 gelas itu bisa, maksudnya saya minumnya tuh di waktu kapan gitu ya, Nas? Nah, untuk itu Bapak bisa minum masing-masing tuh 1 gelas tiap pagi, siang, dan juga malam ya Pak. Oh gitu, oke, paham, Nas. Namun, selain memperhatikan jumlah cairan yang masuk, Bapak juga perlu untuk memperhatikan pola makan dan juga asupan kalori. Mengingat, mohon maaf, sekarang kan kondisi Bapak sudah tidak seperti saat sehat dulu ya Pak. Oh, jadi saya tetap harus memperhatikan pola dan juga porsi makan yang saya makan untuk menjaga kesehatan saya ya, Nars? Iya, benar sekali Bapak. Bapak perlu melakukan diet untuk membatasi asupan kalori dan juga protein ya Pak, karena hal itu akan memperlambat perkembangan penyakit dari gagal ginjal kronis Bapak. Selain itu juga untuk mengelola bengkak, Bapak juga perlu membatasi konsumsi garam untuk perharinya. Nah, agar makanan tidak hambar, Bapak bisa meminta kepada istri untuk memperbanyak bumbu dapur ya Pak. Lalu untuk makanannya, lebih baik menghindari makanan yang berkuah. Bapak bisa makan makanan yang ditumis seperti tumis kangkung dan juga tomat. Nah, untuk bagaimana pengelolaan gizi lebih lanjut, Bapak bisa berkonsultasi dengan dietitian ya Pak. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana pola aktivitas Bapak sehari-hari selain bekerja di bengkel? Ya, saya sebenarnya sehari-hari itu selalu di bengkel sih, Nars. Cuma kalau tanggal merah atau hari Minggu gitu, saya ya tidur-tiduran aja lah di rumah biar istirahat gitu. Jadi begini Pak, saya sangat paham apabila Bapak ini membutuhkan waktu untuk libur dan istirahat di rumah. Namun apabila saya meminta Bapak untuk berolahraga sebentar, secara ringan saja 20 menit per harinya, apakah Bapak keberatan? Waduh, Nars, saya sih sebenarnya nggak keberatan ya. Cuma saya itu nggak punya alat-alat olahraga yang suka dipakai orang-orang itu, Nars. Ya, saya punya sih sepeda, tapi ya sepeda tua aja. Itu bisa nggak ya, Nars? Bapak bisa bersepeda di sekitar lingkungan Bapak sekitar 20 menit per hari ya Pak. Nah, untuk waktunya saya kembalikan kepada Bapak, bisa melakukannya di pagi atau sore hari.
Tapi saya sarankan Bapak melakukannya di pagi hari karena mataharinya masih hangat ya Pak dan bagus untuk kesehatan Bapak. Oh, kalau gitu nanti saya bersepeda di pagi hari saja, Nurse. Kan di pagi hari juga masih sejuk kebetulan. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke topik bahasan berikutnya ya Pak. Baik, Nurse. Nah, apakah sebelum kemari Bapak sudah diresepkan resep obat oleh dokter dan yang akan ditebus ke bagian farmasi nantinya? Iya, Nurse. Bagaimana prinsip Bapak nantinya dalam mengkonsumsi obat yang telah disediakan oleh dokter? Pastinya nanti saya bakal berusaha sih, Nurse, untuk selalu rutin minum obatnya. Cuma kan namanya udah tua ya, pasti kan ada fasenya dimana nanti saya itu lupa gitu atau kelewat minum obat. Nah, mungkin saya sekalian bertanya ya ke Nurse, kira-kira ada nggak ya solusi untuk masalah saya yang satu itu? Nah, sebelumnya apakah saya boleh tahu Bapak ini tinggal di rumah bersama siapa saja ya? Saya di rumah sama istri dan juga anak saya, Nurse. Nah, untuk kegiatan istri Bapak atau anak Bapak sehari-hari bagaimana ya Pak? Kalau istri itu di rumah ya biasa aja sih, nggak kerja, cuma ibu rumah tangga aja, juga ya paling masak buat sehari-hari. Sama kebetulan anak saya ini alhamdulillah sekarang sudah bekerja di minimarket dekat rumah jadi kasir-kasir aja, Nurse. Nah, jadi Bapak bisa meminta bantuan kepada istri atau anak Bapak untuk mengingatkan Bapak agar rutin minum obat ya Pak. Selain itu, untuk dibantu mengingatkan, Bapak juga bisa minta dukungan dari keluarga Bapak agar semakin semangat dalam menjalani pengobatan ini. Baik, Nurse, nanti sepulang dari sini akan saya sampaikan ke istri dan juga anak saya mengenai apa yang Nurse sampaikan. Nah, baik Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Nurse. Begini, saya kan memang saat ini masih bekerja ya, dan anak saya juga sekarang juga sudah punya penghasilan. Tapi saya rasanya merasa keberatan gitu, Nurse, kalau terus-menerus atau dalam beberapa waktu ini atau mungkin sampai saya hidup ke depannya saya harus membiayai pengobatan saya sendiri. Ya walaupun saya kerja di bengkel, tapi kan saya juga punya kebutuhan yang lebih penting gitu, Nurse, kayak listrik, air, dan juga untuk makanan di rumah. Kalau untuk minta ke anak rasanya saya nggak tega gitu, karena kan dia juga lagi nabung untuk masa depannya sendiri. Kira-kira ada solusi nggak ya, Nurse, untuk masalah saya yang itu? Baik, di sini saya mencoba menyimpulkan bahwa sekarang Bapak mengalami kesulitan keuangan ya, terutama untuk biaya pengobatan Bapak. Nah, saya ingin bertanya apakah Bapak ini sudah memiliki asuransi kesehatan? Saya nggak ada, Nurse. Baik, kalau begitu di sini saya menyarankan agar Bapak memiliki asuransi kesehatan yang mana telah dibantu oleh pemerintah, yaitu BPJS, Pak. Apakah sebelumnya Bapak sudah mengetahui terkait BPJS? Kalau dengar sih pernah, Nurse, dengar aja tapi. Nah, kalau begitu apakah Bapak ini bersedia apabila Bapak mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu pengguna layanan BPJS? Nah, untuk prosedurnya sendiri sangat mudah ya Pak. Bapak bisa membaca dari prosedur yang nanti saya akan berikan. Nah, dalam prosesnya nanti Bapak bisa dibantu dan juga untuk selanjutnya Bapak bisa menyiapkan berkas-berkas apa saja yang memang dibutuhkan. Jadi Bapak tidak perlu khawatir ya Pak. Oh iya, alhamdulillah, Nurse, kalau begitu. Nah, tapi nanti begini Pak, ketika Bapak sudah mendaftarkan menjadi bagian dari BPJS, nanti Bapak bisa baru menggunakannya setelah 2 minggu mendaftarkan ya Pak. Oh gitu ya, nggak apa-apa deh, Nurse, seenggaknya saya dibantu selama 2 minggu itu. Nah, sejauh ini bagaimana perasaan dan persepsi Bapak mengenai penyakit ginjal yang Bapak derita? Jujur saja ya, Nurse, semenjak saya dinyatakan gagal ginjal itu oleh dokter, ya saya merasa nggak punya arah hidup aja, Nurse. Saya terus-terusan tanya ke Tuhan, kenapa Tuhan harus memberikan saya ujian berupa penyakit gagal ginjal ini. Saya juga marah sama Tuhan, bahkan saya sampai berhenti beribadah untuk menunjukkan rasa marah saya ke Tuhan. Nah, saya sangat berusaha untuk memahami perasaan Bapak, dan perasaan yang Bapak alami itu sangat valid ya Pak. Tapi di sini kami selaku tenaga kesehatan akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk membantu kondisi Bapak agar bisa segera stabil dan juga tidak memperburuk kondisi Bapak. Benar, saya percaya dan saya berharap dengan pengobatan yang akan saya lakukan ini. Tapi gimana ya, Nurse, caranya agar saya bisa tetap semangat dan juga tetap berpikir positif kalau pengobatan ini tuh
akan memberikan hasil yang positif untuk saya. Nah, sekarang coba Bapak ingat-ingat kembali, selama ini Bapak bekerja untuk siapa di rumah? Pastinya keluarga juga mengharapkan kondisi Bapak ini segera stabil kembali dan juga agar Bapak bisa berkumpul di rumah, Pak. Iya nurse, nanti coba deh ketika saya kontrol, saya coba minta ditemani oleh anak saya supaya saya bisa merasa lebih semangat dan optimis dengan pengobatan yang saya jalani saat ini. Iya, betul sekali Pak. Saya sangat menghargai pemikiran dan juga keputusan yang Bapak ambil. Semoga kondisi Bapak ini dapat segera stabil ya Pak. Amin. Terima kasih banyak ya nurse atas dukungannya. Iya, sama-sama Bapak. Lalu apakah Bapak sudah mengetahui kondisi apa saja yang memang mengharuskan Bapak untuk segera ke puskesmas Pak? Tadi sih dokter sudah bilang kalau saya ini harus segera ke puskesmas kalau semisal kaki saya ini tiba-tiba ada bengkak, terus juga saya bisa ke puskesmas kalau semisal pipi saya itu berbusa atau bahkan itu kalau ada darahnya. Nah kalau semisal tekanan darah saya tinggi itu juga saya juga harus ke puskesmas nurse. Iya Pak, betul sekali. Bapak hebat sekali karena sudah memahami kondisi apa saja yang mengharuskan Bapak segera ke puskesmas. Jadi apa yang sudah Bapak sebutkan tadi itu sudah benar ya Pak. Apabila Bapak mengalami tanda-tanda seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, Bapak harapannya bisa segera ke puskesmas ya Pak. Nah selain itu apakah Bapak ini sudah ingat jadwal kapan untuk Bapak kembali kontrol? Tadi sih istri saya bilang saya kontrol lagi tanggal 22 Maret. Iya betul sekali Bapak. Berarti Bapak harus kontrol kembali sekitar 7 hari ke depan ya Pak, tepatnya hari Jumat tanggal 22 Maret pukul 9. Iya nurse. Baik Bapak, karena tadi kita sudah selesai mendiskusikan hal-hal apa saja yang memang harus Bapak lakukan setelah pulang dari rumah sakit, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Saya sekarang jadi tahu nurse apa yang harus saya lakukan dan juga apa yang harus saya hindari. Nah, baik Pak, saya turut senang mendengar Bapak bahwa sudah memahami apa saja yang harus Bapak lakukan sepulang dari rumah sakit. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan terkait penanganan apa saja yang memang harus dilakukan, apakah sekarang Bapak bisa menyebutkan 2 hal yang paling penting dan perlu untuk segera Bapak lakukan? Menurut saya 2 hal yang paling penting itu kalau misal saya udah di rumah, saya harus menjaga pola dan porsi yang saya makan karena kan saya obesitas ya nurse. Terus juga saya harus membatasi jumlah air yang masuk ke dalam tubuh saya. Tadi kalau nggak salah jumlahnya itu sekitar 500 sampai 700 ml. Nah itu 2 sampai 3 gelas belimbing yang sekecil ini. Iya betul sekali Pak, Bapak hebat sekali karena sudah menyebutkan terkait hal apa saja yang perlu untuk segera Bapak lakukan. Nah, saya juga turut senang sekali kalau Bapak ini sudah semakin semangat untuk berupaya kembali pulih. Iya nurse, saya bakal berusaha semaksimal mungkin untuk kembali semangat untuk menjalani pengobatan ini. Baik Pak, kalau begitu dalam 7 hari ke depan, tepatnya hari Jumat tanggal 22 Maret pada pukul 9 pagi, nanti akan dilakukan kunjungan untuk membahas terkait evaluasi kondisi Bapak selama 1 minggu di rumah, tepatnya di puskesmas ya Pak. Nanti Bapak bisa berkonsultasi dengan perawat yang bertugas di puskesmas. Baik nurse, terima kasih banyak ya nurse atas informasinya. Baik Pak, apakah sekarang ada yang ingin ditanyakan kembali Pak? Dari saya cukup nurse. Baik, kalau begitu saya izin untuk undur diri terlebih dahulu ya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi nurse, terima kasih.